Bayangkan dalam 1 menit saja ribuan orang melakukan transaksi. Ribuan orang memesan makanan. Dan ribuan orang membeli barang secara online. Semua aktivitas tersebut menghasilkan data. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana perusahaan dapat menyimpan jutaan data tersebut tanpa tertukar? Bahkan menemukannya kembali hanya dalam hitungan detik. Nah, jawabannya akan kita bahas pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhofiana dengan NIM 314023000061. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai basis data dalam bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita akan cantumkan pembahasan apa saja yang akan ada pada video ini. Check it out! Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan secara terorganisir sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Sederhananya, database dapat diibaratkan seperti sebuah lemari arsip digital. Jika data disimpan secara acak, proses pencarian akan memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan. Namun, ketika data tersusun dengan rapi, informasi dapat ditemukan dengan cepat kapanpun dibutuhkan. Selain itu, basis data juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, data tersusun secara sistematis. Yang kedua, dapat digunakan oleh banyak pengguna sesuai hak aksesnya. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data. Yang keempat, mempermudah pengolahan informasi. Dalam dunia bisnis, setiap aktivitas selalu menghasilkan data. Mulai dari transaksi penjualan, data pelanggan, stok barang, hingga laporan keuangan. Jika seluruh data tersebut masih dikelola secara manual, tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan berisiko menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, basis data berperan penting untuk menyimpan data transaksi, mempercepat pengolahan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis data yang biasanya disimpan dalam sebuah basis data. Misalkan, seorang pelanggan bernama Rina membeli sebuah tas melalui toko online. Dari satu transaksi tersebut, perusahaan akan menyimpan berbagai jenis data. Yang pertama, data pelanggan yang berisi nama, alamat, nomor telepon, email, serta riwayat pembelian. Data ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, data produk yang mencakup kode produk, nama barang, harga, kategori, jumlah stok, dan status ketersediaannya. Data ini memudahkan perusahaan dalam mengelola persediaan barang. Yang ketiga, data transaksi, yaitu informasi mengenai nomor transaksi, tanggal pembelian, jumlah barang, total pembayaran, serta metode pembayaran. Data ini digunakan untuk menyusun laporan penjualan dan menganalisis pola pembelian pelanggan. Yang keempat, data supplier yang berisi informasi mengenai pemasok seperti nama supplier, kontak, jenis barang yang dipasok, serta riwayat kerjasama. Data ini membantu perusahaan menjaga ketersediaan stok barang. Yang kelima, data keuangan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, utang, piutang, hingga laporan keuangan. Data ini menjadi dasar dalam memantau kondisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir, data karyawan yang meliputi identitas karyawan, jabatan, absensi, gaji, dan riwayat pekerjaan. Data ini digunakan oleh bagian HRD untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif.
Agar seluruh data tersebut dapat dikelola dengan baik, sistem basis data terdiri atas beberapa komponen utama. Komponen tersebut meliputi data, Database Management System atau DBMS, hardware, software, serta user sebagai pihak yang mengoperasikan sistem. Kelima komponen ini saling mendukung agar data dapat dikelola secara efektif. Dalam dunia bisnis, basis data diterapkan di berbagai bagian perusahaan. Pada sistem penjualan, basis data digunakan untuk menyimpan transaksi pelanggan dan membuat laporan penjualan. Pada sistem persediaan, basis data membantu memantau stok barang secara real-time. Dalam sistem akuntansi, basis data menyimpan transaksi keuangan sehingga laporan dapat dibuat dengan cepat dan akurat. Sedangkan pada sistem HRD, basis data dimanfaatkan untuk mengelola data karyawan, absensi, penggajian, hingga penilaian kinerja. Penggunaan basis data memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mempercepat pencarian informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan keamanan data, mempermudah penyusunan laporan, serta mendukung integrasi sistem informasi. Namun, pengelolaannya juga memiliki tantangan, seperti menjaga keamanan data, mencegah kehilangan data, mengatur hak akses pengguna, serta menyiapkan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jadi, jawaban dari pertanyaan di awal video adalah karena perusahaan menggunakan basis data untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan berbagai informasi secara terstruktur. Dengan adanya basis data, perusahaan dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Demikian pembahasan mengenai materi basis data dalam bisnis. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya basis data dalam mendukung aktivitas bisnis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.